Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Apakah Anda telah ditipu? Atau apakah Anda yakin bahwa Anda tahu apa yang benar, tapi pada kenyataannya Anda telah ditipu untuk menerima sebuah kebohongan? Halo, saya Mario Nugraha dan hari ini kami akan mengungkapkan beberapa kebenaran yang mungkin tidak nyaman di telinga, tapi Anda tetap perlu mendengarnya. Para sarjana Alkitab tentu saja mengetahui kebenaran, tetapi sebagian besar orang Kristen dengan bodohnya masih saja terus berpegang teguh pada kesalahan-kesalahan lama. Halo, saya Doni Alexander. Banyak orang yang sangat meremehkan teori-teori konspirasi. Nah, harus diakui, beberapa teori konspirasi terbaru memang cukup gila, Doni. Seringkali tanpa didukung bukti apapun. Hanya beberapa orang di YouTube yang berbicara dengan sangat yakin, namun mereka mendapatkan pengikut. Orang-orang mempercayai mereka dan mengirimi mereka uang meskipun mereka tidak memberikan bukti pengalaman teruji apapun. Nah, Anda tahu ada alasan untuk itu? Apa itu, Doni? Saya punya kutipan di sini yang mengatakannya dengan sempurna. Ini dia. Tolong bacakan untuk kita, Mario. Dalam kebohongan besar, selalu ada sebuah kekuatan keyakinan tertentu. Karena jumlah massa yang besar, maka lebih mudah menjadi korban kebohongan besar ketimbang kebohongan kecil. Karena orang-orang awam sendiri sering mengatakan kebohongan kecil dalam hal-hal kecil, tetapi mereka akan malu untuk menggunakan kebohongan yang berskala besar. Tidak akan pernah terfikir oleh orang-orang awam untuk mengarang ketidakbenaran yang sangat besar, dan mereka tidak akan percaya bahwa orang lain dapat memiliki kelancangan untuk memutarbalikkan kebenaran dengan begitu parah. Meskipun fakta-fakta yang membuktikan hal ini mungkin telah dibawa dengan jelas ke dalam pikiran mereka, namun mereka masih akan ragu dan bimbang dan akan terus berpikir bahwa mungkin ada penjelasan lain. Kebohongan yang parah selalu meninggalkan jejak di belakangnya, sekalipun hal itu telah diterima secara umum. Itu adalah sebuah fakta yang diketahui oleh semua ahli pembohong di dunia ini, dan semua orang yang bersekongkol bersama dalam seni berbohong. Wow, siapa yang mengatakan ini, Doni? Sebenarnya itu adalah kutipan dari sebuah buku berjudul Mein Kampf yang ditulis oleh Adolf Hitler. Dan jelas ada beberapa kebenaran nyata dalam pernyataan itu. Mari kita sedikit melakukan permainan kata asosiasi. Nah, Mario, saya akan mengucapkan sebuah kata dan Anda akan mengatakan kata apa yang segera muncul di benak Anda. Siap? Oke, ayo mulai. Oke. Pisau. Darah. Serius? Iya, saya tidak bilang itu darah Anda, Doni. Baiklah, kita lanjut. Hitam. Kartu Jack. Wow, bukan hanya seorang pembunuh tapi juga seorang penjudi. Saya jadi khawatir kepada Anda, Mario. Benar-benar khawatir. Oke, baiklah. Yang terakhir, konspirasi. Teori. Saya memang berharap Anda menjawab seperti itu. Iya, banyak orang saat ini ketika mendengar konspirasi langsung berpikir teori. Tetapi begitu Anda memiliki cukup bukti, teori Anda tidak lagi menjadi sebuah teori, dan itu menjadi fakta. Benar. Faktanya, ada cukup banyak ide yang dulunya ditolak orang dan dianggap hanya sebagai sebuah teori konspirasi yang akhirnya terbukti nyata. Oh, benarkah? Seperti apa, Doni? Nah, misalnya pada tahun 1890 hingga 1891, sebuah cerita mulai beredar tentang sekelompok besar penjahat yang beroperasi di belakang layar dengan cara yang sangat terorganisir. Idenya tampak sangat konyol, sehingga kebanyakan orang mengabaikannya dan hanya menganggapnya sebagai sebuah teori konspirasi gila. Barulah kemudian pada tahun 1962, teori itu terbukti benar, ketika seseorang yang bernama Joe Valaki bersaksi di depan Kongres Amerika Serikat tentang keberadaan mafia itu. Itu menarik. Sulit dipercaya keberadaan mafia pernah dianggap sebagai teori konspirasi. Nah, apa Anda tahu dengan yang satu ini? Pada abad ke-20, pemerintah Kanada menyewa seorang profesor di kampus untuk membuat mesin yang dirancang untuk mendeteksi homoseksualitas. Serius? Jadi bagaimana? Apakah alat itu berfungsi dengan baik? Nah, mesin buah itu begitulah mereka menyebutnya. Parah. Namanya lucu, tapi jelas itu menyinggung. Ya, benar. Nah, alat itu mengukur pelebaran pupil ketika gambar erotis sesama jenis ditampilkan. Mereka tidak benar-benar, maksud saya, mereka tidak benar-benar percaya pada alat itu kan? Itu parah. Ya, kedengarannya memang konyol.
Tapi kebenaran yang menyedihkan adalah bahwa mereka benar-benar menggunakannya. Lebih dari 400 orang dipecat atau dikeluarkan dari militer, dari kepolisian, dan dari bidang pelayanan sipil lainnya. Wow, itu betul-betul wow. Sebagai catatan, saya sangat menentang diskriminasi semacam itu, Doni. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan Sang Juru Selamat, dan mendiskriminasi orang lain dengan cara itu jelas bertolak belakang dengan pesan kasih dan penerimaan dari Yahwa. Ya, selain Allah tadi, itu masih ditambah lagi dengan semua ayat-ayat perjanjian baru yang digunakan untuk membenarkan diskriminasi terhadap kaum homoseksual. Padahal Anda tahu, soal dosa seksual, Alkitab berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu. Benar, tapi bagaimanapun itu, poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hanya karena sebuah ide baru terdengar gila, bukan berarti itu gila. Hanya karena sebuah konsep baru dipatahkan dan hanya dianggap sebagai sebuah teori konspirasi, tidak berarti hal itu pada faktanya tidak lebih dari sebuah teori. Dengan bukti yang cukup, teori akan menjadi fakta. Jadi, mari kita lihat beberapa bukti bahwa teori ketuhanan Tritunggal tidak dapat dibuktikan dari kitab suci. Kita telah melihat bukti dari kitab suci sebelumnya di episode-episode yang lalu. Jadi kita tidak akan membahasnya lagi sekarang. Untuk hari ini, saya ingin membagikan apa yang dikatakan para sarjana Alkitab tentang doktrin Trinitas dan dasar Alkitab untuk pengajaran ini. Oke, tunggu sebentar. Saya tahu kita telah membahas bukti Alkitab dan sejarah yang membuktikan Trinitas sebagai doktrin para penyembah berhala yang tidak didukung oleh kitab suci. Tapi, bagi para pendengar yang baru pertama kali mendengarkan siaran ini, saya ingin membahas satu hal saja, Doni. Ya, tentu. Silakan Mario. Oke, ketika gagasan bahwa doktrin Trinitas tidak Alkitabiah pertama kali disampaikan kepada saya, terus terang, pada awalnya saya menolaknya. Lagi pula, Alkitab jelas menyebutkan Roh Kudus, ya kan? Selanjutnya, kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7-8 mengatakan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Jadi, dengan ayat-ayat itu, bagaimana cara Anda membacanya dan mengatakan bahwa Trinitas itu tidak ada? Benar. Jadi apa yang kemudian membuat Anda sadar, Mario? Nah, berdasarkan hasil studi, saya menemukan bahwa ayat-ayat itu baru ditambahkan pada abad ke-11. Ayat-ayat itu sama sekali tidak muncul dalam salinan paling kuno dari kitab 1 Yohanes. Jadi ayat itu bukan bagian dari Alkitab. Ayat-ayat itu ditambahkan 1000 tahun setelah Kristus. Begitulah, saya ingin menegaskan kepada para pendengar pertama kita bahwa ada banyak hal yang tersembunyi dari kita. Hanya karena sesuatu terdengar salah, bukan berarti itu sudah pasti salah. Dengarkanlah dengan pikiran terbuka dan kemudian pelajarilah sendiri. Terima kasih, Mario. Itu benar. Kesimpulannya pada hari ini, ada banyak angin pengajaran yang berhembus. Penting bagi kita untuk tidak langsung menolak sebuah ide, hanya karena itu masih baru atau terdengar salah. Kita harus menjadi seperti orang-orang Berea, yang mau mempelajari kebenaran untuk diri mereka sendiri. Oke, Mario? Mari kita mulai dengan beberapa ayat-ayat Alkitab. Oke. Tolong buka kitab 1 Korintus pasal 8. Seperti yang Anda tahu, kita telah membahas perihal ini dengan panjang lebar di episode-episode sebelumnya. Tapi mari kita lihat beberapa ayat pokok dari Alkitab yang mengungkapkan sifat alamiah Yahwa yang sebenarnya. Sudah dapat, Mario? Oke, silakan baca ayat 5 dan ayat 6 dari kitab 1 Korintus pasal 8. Baiklah, di sini dikatakan, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Tuhan, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Tuhan dan banyak Allah yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yahusua Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Inilah yang dikatakan Alkitab tentang sifat alamiah Sang Pencipta. Dia bukan 3 dalam 1. Dia adalah satu. Satu Tuhan. Kitab Maliaki pasal 2 ayat 10 bertanya, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Sekali lagi, hanya satu. Bukan Trinitas. Bukan ketuhanan 3 dalam 1. Tetapi hanya satu Tuhan. Benar, dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Dan tentu saja, Tuhan yang dimaksud di sini adalah Yahwa. Catatan kaki dari ayat ini mengatakan, Yahwa adalah Tuhan kita. Hanya Yahwa saja, Dialah satu-satunya. Jadi Mario dan para pendengar, Tuhan bukanlah sebuah kesatuan atau trinitas, atau sesuatu yang terdiri dari 3 fase. Sebaliknya, Dia adalah satu-satunya Tuhan, yang tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Setelah konsili Nisea pada abad ke-4, kekristenan arus utama telah menolak akar monoteistiknya. Sebaliknya, di bawah pengaruh Paus Sylvester, yang adalah seorang uskup Roma, dan di bawah pengaruh kaisar pembunuh, Konstantin, kekristenan secara keseluruhan telah menganut doktrin Trinitas yang berasal dari paham penyembah berhala.
Dan dari saat itu mereka menyatakan kepercayaan mereka pada satu Tuhan yang terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, itulah yang disebut majas pertentangan. Dan kita tahu, sesuatu yang hanya satu tidak mungkin menjadi tetap tiga. Tidak mungkin. Itu konyol. Tapi setiap kali orang-orang mencoba untuk memahami konsep yang aneh ini di dalam otak mereka, maka mereka pun terbuai kembali dalam tidur lelap mereka ketika mereka diberitahu bahwa konsep ini adalah sebuah misteri yang terlalu tinggi untuk dipahami oleh pikiran manusia. Ya, Yahusua juga mengajarkan bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3, dia berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yahusua Kristus yang telah Engkau utus." Sebenarnya, jika Anda memiliki Alkitab multibahasa, ini akan menjadi semakin jelas lagi. Agustinus, salah satu bapa gereja mula-mula yang dikagumi begitu banyak orang Kristen, sebenarnya mengubah teks tersebut dengan mengatur ulang urutan kata-katanya. Nah, Anda tahu, jika Anda mengatur ulang urutan kata, maka itu berarti Anda mengubah artinya. Kalimat aslinya berkata, Bapa adalah satu-satunya dan Dia adalah Allah yang benar. Wow, kita bisa melihat perbedaan besar di sana. Iya, betul. Di dunia modern ini, kita sudah sangat diberkati dengan tersedianya berbagai alat bantu belajar Alkitab. Ada Alkitab multibahasa, ada kamus Alkitab, ada konkordansi Alkitab. Ini semua dapat membantu kita menggali kebenaran yang telah tertimbun di bawah akumulasi kesalahan pengajaran dan tradisi yang telah dilakukan selama berabad-abad. Iya, dan banyak dari tradisi-tradisi itu yang baru masuk ke dalam gereja pada abad keempat dan sesudahnya, yang berasal dari paham agama berhala. Nah, Doni dan para pendengar, seperti yang telah kita katakan sebelumnya, usia tidak akan tiba-tiba secara ajaib mengubah kesalahan menjadi kebenaran. Jadi, kita harus belajar. Dan kita harus selalu ingat bahwa kebenaran itu konsisten. Yahwa tidak membutuhkan seorang pembela doktrin. Dia tidak membutuhkan salah seorang dari kita untuk memutarbalikkan kata-katanya. Kebenaran dapat dan akan berdiri sendiri. Kebenaran itu murni, suci, dan meyakinkan. Tetapi kita perlu mendedikasikan diri kita untuk mempelajarinya dan tidak hanya sekedar berasumsi bahwa kita sudah mengetahui segala sesuatu yang diperlukan untuk diselamatkan. Oke Mario, apa yang dikatakan oleh saksi yang setia kepada orang-orang Laodikia? Tunggu saya buka dulu. Nah, ini dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 14-19. Di sini dikatakan, "Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, dia kutegor dan kuhajar, sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah." Sebagai gereja akhir zaman, kita mendapatkan gabungan terang dari berbagai zaman yang saat ini sedang menyinari kita. Dan surga masih terus mencurahkan lebih banyak terang lagi. Tapi begitu kita berasumsi bahwa kita sudah tahu semuanya, dan tidak ada lagi yang perlu kita pelajari, maka secepat itu kita akan jatuh ke dalam perangkap. Sebuah perangkat asumsi yang menyatakan bahwa setiap terang baru yang muncul adalah secara otomatis menjadi salah. Dan itu tentu saja tidak benar. Benar, kita tahu kesombongan rohani sangat berbahaya, dan saya pernah ada di situasi seperti itu, Doni. Sangat mudah untuk bereaksi secara emosional terhadap ide-ide baru, dan menganggapnya salah hanya karena hal-hal tersebut berbeda dan masih baru. Tapi kita tidak boleh terus bersikap seperti itu. Juga penting bahwa sebelum kita mempelajari kitab suci, kita perlu terlebih dulu mengesampingkan semua gagasan kita yang telah terbentuk sebelumnya. Dan kemudian kita juga harus membaca Alkitab apa adanya, sesuai dengan yang tertulis di sana. Karena selama ini kita tidak bertindak seperti itu. Misalnya, seorang Trinitas akan membaca dengan menggunakan kacamata para penganut Trinitas, sehingga mereka melihat Trinitas di seluruh perjanjian baru. Padahal hal itu tidak ada. Ambil contoh lain seperti kata Theos, yang dalam bahasa Indonesia berarti Tuhan. Kata ini jelas mengacu pada Yahwa sekitar 1.300 kali dalam kitab-kitab perjanjian baru. Harus diakui itu jumlah yang banyak. 1.300 kali kata Tuhan mengacu pada Bapa Yahwa. Mario dan para pendengar, luangkan waktu untuk melihat ayat-ayat itu. Dan Anda akan menemukan bahwa tidak sekalipun kata Theos merujuk kepada gabungan antara Bapa dan Anak dan Roh Kudus sekaligus. Tidak sekalipun. Tidak pernah. Itu menarik. Anggapan kita yang sudah ada sebelumnya benar-benar telah membuat cara penafsiran kita menjadi serong, ya kan? Ya benar. Itu benar. Namun, di seluruh kitab suci, Yahwa, Tuhan yang Esa, Sang Pencipta kita, digambarkan secara konsisten sebagai entitas ilahi yang tunggal.
Ketika berbicara tentang dirinya, dia menggunakan kata ganti tunggal, aku, milikku, diriku sendiri, dan lain-lain. Satu-satunya kata yang mengindikasikan bentuk jamak yang Anda dapatkan di seluruh Alkitab adalah sebuah kata dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Elohim, yang memang digunakan juga untuk merujuk pada Yahwa. Nah, para pendengar, kata Elohim adalah bentuk jamak dari Eloah yang berarti Tuhan atau yang perkasa. Benar. Tapi Doni, bukankah Anda pernah mengatakan bahwa penggunaan kata seperti itu merupakan sebuah gaya bahasa? Jadi, dalam tradisi Ibrani, saat mereka mengangkat seorang raja, atau hakim, atau individu dengan jabatan yang tinggi, maka mereka akan merujuk pada orang-orang tersebut dengan sebuah kata jamak. Tepat, dan kita perlu menyadari dengan baik bahwa tidak pernah dalam Perjanjian Lama, kata Eloah menggambarkan Tritunggal dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tidak pernah sama sekali. Jadi sekali lagi, penting bagi kita untuk mengesampingkan ide-ide kita yang telah terbentuk sebelumnya ketika mempelajari kitab suci. Dan para sarjana Alkitab mengetahui hal ini. Para sarjana modern sangat menyadari bahwa doktrin Trinitas tidak dapat dibuktikan keberadaannya dalam kitab suci. Dan mereka juga dengan pasti menyadari bahwa doktrin Trinitas ini barulah masuk ke dalam kekristenan berabad-abad setelah Alkitab ditulis. Baiklah, kita akan istirahat sejenak dan saat kita kembali, saya ingin kita membahas ini lebih dalam lagi, Doni. Nah, para pendengar, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Sabat hari ke-7 adalah salah satu karunia terbaik Yahwa. Ini bukanlah sebuah tugas yang melelahkan. Hari Sabat adalah janji Bapa untuk meluangkan waktu bersama anak-anaknya. Karena itu, setan telah mencoba untuk merusak hari Sabat di bawah tekanan tradisi dan standar buatan pemeliharaan Sabat yang disebut paling tepat. Jika Anda merayakan kebangkitan Sang Juru Selamat pada hari Minggu, jangan biarkan setan mencuri berkat yang dimaksudkan Yahwa dengan mempercayai kebohongan bahwa hari Sabat itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Jika Anda beribadah pada Sabat hari ke-7, jangan biarkan setan mencuri berkat hari Sabat Anda dengan mempersulit Anda merayakannya melalui persyaratan tradisi dan orang-orang Farisi. Kitab suci mengungkap rahasia bagaimana memperoleh berkat hari Sabat yang sejati. Jika Anda ingin tahu bagaimana Alkitab mendefinisikan pemeliharaan Sabat yang sejati, kunjungi worldslastchance.com dan klik ikon radio WLC. Cari episode yang berjudul Bersukacita di Hari Sabat. Cara Anda memelihara Sabat tidak akan pernah sama lagi. Jadi, Doni, Ya. Anda mengatakan bahwa para sarjana Alkitab terkemuka telah mengetahui kebenaran tentang Trinitas. Ya, benar sekali. Nah, apa Anda mengenal Kardinal John Henry Newman? Iya, bukankah dia pendeta Anglikan yang masuk Katolik dan kemudian menjadi kardinal? Iya, dia adalah seorang teolog Inggris pada abad ke-19. Iya, bukankah dia terlibat dalam sebuah gerakan yang disebut Gerakan Oxford untuk mengembalikan ritual dan liturgi Katolik ke dalam gereja Inggris? Jadi, itu adalah semacam gerakan untuk kembali pada apa yang mereka yakini dan praktekkan sebelum reformasi Inggris. Iya, dan sebenarnya, dia adalah salah satu pemimpin yang paling menonjol. Seorang pria yang sangat berpendidikan. Dan pada tahun 1895, dia menerbitkan sebuah buku berjudul Risalah Pilihan dari Athanasius, yang bertentangan dengan para Arian. Nah, Mario dan juga para pendengar, ingatlah bahwa sebagian besar dari pertentangan itu terkait dengan sifat alamiah Kristus. Kaum Arian bukanlah penganut Trinitas, sehingga mereka berdebat dengan cara menyampaikan apa yang Alkitab katakan tentang Yahwa, yaitu sebagai satu pribadi, bukan tiga dalam satu. Pada halaman 515 dari risalah pilihannya ini, Newman mengakui bahwa penjelasan yang paling mendekati untuk menjelaskan atau merumuskan Trinitas ke dalam kata-kata adalah dengan mengatakan bahwa satu hal adalah dua hal. Saya bingung, Doni. Coba katakan lagi. Ini memang membingungkan, ya kan? Dia mengatakan bahwa cara terbaik atau cara yang paling mendekati untuk mengartikulasikan gagasan tentang ketuhanan Tritunggal adalah dengan mengatakan bahwa satu hal adalah dua hal. Itu bahkan tidak masuk akal. Ya, tentu. Namun, itulah yang sebenarnya dikatakan oleh orang-orang Kristen ketika mereka mengaku sebagai monoteis dan di waktu yang sama tetap mengaku menyembah ketuhanan tiga dalam satu. Oke, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh beberapa pendeta lain. Saya telah mencetak sejumlah kutipan ini, tolong bacakan Mario. Yang pertama dari siapa? John Hay. Ya, John Hay adalah seorang pendeta Inggris. Pada tahun 1780, ia menjadi profesor teologi Norris pertama di Universitas Cambridge. Oke, apa yang dia katakan? Baik, ini adalah tulisan dari bukunya yang berjudul Kuliah Ketuhanan. Di sini dikatakan, mungkin cenderung untuk mempromosikan sikap moderat dan pada akhirnya kesepakatan,
jika kita dengan rajin di dalam semua kesempatan untuk menggambarkan doktrin kita sendiri tentang Trinitas sebagai sesuatu yang sepenuhnya tidak dapat dipahami. Wow, dia benar-benar mengatakan itu. Dia adalah seorang profesor di bidang ketuhanan, dan dia mengakui bahwa doktrin Trinitas benar-benar tidak dapat dipahami. Luar biasa. Pertanyaan sebenarnya adalah mengapa keyakinan seperti ini bisa bertahan ketika ada begitu banyak bukti yang menentangnya. Saya ingat hampir sepanjang hidup saya memandang saksi-saksi Yehova sebagai sekte sesat, justru karena mereka tidak percaya pada ketuhanan Tritunggal. Sekarang saya tidak mengatakan bahwa para saksi Yehova telah memiliki semua kebenaran, tetapi mereka benar dalam hal itu, dan sebagian besar dunia Kristen menolak mereka dan menganggap mereka sebagai aliran sesat, justru karena mereka tidak meyakini Trinitas. Oke, apa selanjutnya, Mario? Yang berikutnya adalah tulisan dari Dr. Martin Werner. Oh, dengarkan ini, subjudulnya sangat jitu. Judul bukunya adalah Pembentukan Doktrin Kristen dan subjudulnya adalah sebuah studi sejarah pada masalah doktrin Kristen. Ya, subjudulnya sendiri sudah memberi pencerahan, ya kan? Oke, apa yang dikatakan di situ, Mario? Halaman 241 mengatakan, gereja menemukan dirinya berada di dalam sebuah dilema segera setelah mencoba menyelaraskan doktrin ketuhanan Yesus dan ketuhanan Bapa dengan monoteisme. Karena menurut kesaksian Perjanjian Baru, dalam ajaran Yesus yang terkait dengan monoteisme Perjanjian Lama dan Yudaisme, tidak didapati unsur perubahan sama sekali. Kitab Markus pasal 12 ayat 29 mencatat konfirmasi yang diberikan oleh Yesus sendiri, tanpa keraguan sedikit pun, tentang pengakuan monoteistik tertinggi dari keyakinan agama Israel dalam bentuknya yang lengkap. Cara-cara yang digunakan gereja untuk menunjukkan kesesuaian dogmanya dengan ketuhanan Bapa dan Anak dengan monoteisme tetap sangat tidak pasti dan bertentangan. Itu kritikan yang cukup tajam. Werner menyatakan secara jelas bahwa mencoba untuk mengklaim Bapa dan Sang Anak sebagai sosok ilahi adalah bertentangan dengan definisi monoteisme. Iya, bahkan Werner mengatakan bahwa Yahusua sendiri dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29 telah menegaskan monoteisme murni. Apa yang dikatakan di kitab Markus pasal 12 ayat 29, Doni? Saya tidak menghafalnya. Tolong buka dan bacakan untuk kita, Mario. Baiklah, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Oh, menarik. Dengarkan ini. Dimulai dari ayat 28. Di sini dikatakan, setelah mendengar Yahusua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yahusua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, maka datanglah seorang ahli Taurat kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yahusua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan, Allah kita, Tuhan itu esa. Inilah monoteisme murni. Tuhan, Yahwa, Allah kita adalah satu. Jadi di sini Yahusua mengutip kitab Ulangan pasal 6. Nah, sekarang, jika Sang Juru Selamat itu ilahi, maka kesempatan ini akan menjadi tempat yang sempurna untuk mengajarkan konsep itu. Tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mengutip dari tulisan Musa untuk menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan dan itu adalah Yahwa. Iya, sejujurnya hanya itu yang bisa dia kutip. Maksud saya, tidak ada ayat lain. Tidak ada ayat di dalam Perjanjian Lama yang mengajarkan ketuhanan Tritunggal dan begitu pun dengan Perjanjian Baru. Ya, benar. Konsep Trinitas sama sekali tidak ada dalam kitab suci. Apakah Anda masih membuka kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 5 dan 6, Mario? Tidak. Tapi tunggu, saya akan membukanya dengan cepat. Oke, terima kasih. Ini adalah perikop yang penting. Karena di sini Paulus mendefinisikan dan menjelaskan bahwa Tuhan yang satu itu adalah Bapa, Yahwa. Jadi Tuhan itu bukan Yahwa dan Yahusua. Juga bukan Yahwa, Yahusua, dan Roh Kudus. Hanya Yahwa saja. Silakan dibacakan, Mario. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Tuhan, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Tuhan dan banyak Allah yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yahusua Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Nah, di sini para penganut Trinitas melompati bagian yang pertama dan fokus pada bagian yang mengatakan, dan satu Tuhan saja, yaitu Yahusua. Tapi Tuhan dan Tuhan bukanlah kata yang sama. Kita tidak bisa mengabaikan bagian pertama yang menyatakan dengan jelas bahwa ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Jadi pada dasarnya, kesalahan logika di sini berasal dari fakta bahwa para penganut Trinitas mencoba menggunakan gelar Tuhan ketika merujuk pada Yahusua dan mengklaim bahwa Dia ilahi. Iya, betul sekali. Yahusua adalah Tuhan, tapi Dia tidak ilahi. Ketika para malaikat mengumumkan kelahiran Kristus kepada para gembala, mereka berkata, pada hari ini di kota Daud telah lahir bagimu Juru Selamat, yang disebut apa, Mario? Kristus, Tuhan. Ya, benar.
Jadi Yahuswa adalah satu-satunya Kristus Tuhan, tetapi dia bukanlah satu-satunya Tuhan Allah. Hanya Yahwa yang ilahi. Hanya Bapa saja yang menjadi satu-satunya Tuhan Allah. Oke, apa kutipan selanjutnya yang ada di situ, Mario? Ini dari volume pertama dari buku The Dictionary of Christ and the Gospel. Pada halaman 807 dikatakan, bagi orang-orang perjanjian baru, Tuhan adalah Tuhan perjanjian lama, Tuhan yang hidup, satu pribadi, yang penuh kasih, yang memberi energi, yang mengusahakan penggenapan tujuan abadi dari kasih karunia, pemenuhan dari sifat kasihnya sendiri. Monoteisme perjanjian lama tidak pernah bersifat tidak jelas, karena Tuhan perjanjian lama bukanlah sebuah pengandungan, atau sebuah substansi, atau sebuah esensi belaka, tetapi selalu merupakan satu pribadi. Ini adalah sebuah penekanan yang penting. Siapakah Tuhan dari perjanjian lama? Yahwa. Ya, betul sekali. Tidak ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang diajarkan dalam perjanjian lama. Hanya ada Yahwa, Tuhan semesta alam. Dan apa yang kitab Maleakhi pasal 3 ayat 6 katakan tentang Tuhan dalam perjanjian lama? Karena aku Yahwa, aku tidak berubah. Jadi Tuhan perjanjian lama sama dengan Tuhan perjanjian baru. Karena dari mulutnya sendiri kita mengetahui bahwa dia tidak berubah. Itu benar, dan bukan hanya Yahwa saja yang tidak berubah, tetapi sifatnya juga. Jadi jika dia tidak berubah, itu berarti dia tidak berubah. Jadi mengapa kita harus mengharapkan dia untuk berubah dan menjadi berbeda antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Iya, seharusnya kita tidak berharap seperti itu. Sekali lagi, mengapa orang-orang Kristen berpegang teguh pada kepercayaan agama berhala yang sudah ketinggalan zaman ini? Keyakinan seperti ini sudah seharusnya masuk ke dalam tong sampah sejarah, bersama dengan kesalahan-kesalahan yang lain. Oke Mario dan para pendengar, Murray Harris adalah seorang profesor teologi eksegesis perjanjian baru. Dia mengajar di Trinity Evangelical Divinity School di Deerfield, Illinois di Amerika Serikat. Nah, sekarang, yang menarik dari Harris adalah bahwa dia, sejauh yang saya ketahui, adalah seorang penganut Trinitas. Ya, dia bahkan mengajar di Trinity Evangelical Divinity School. Namun dia juga menyadari bahwa doktrin Trinitas ini bermasalah. Silakan baca kutipannya Mario. Kutipannya ini bisa ditemukan dalam catatan kaki pada bukunya yang berjudul Jesus as God pada halaman 47. Silakan bacakan Mario. Semuanya? Iya, silakan. Oke, dia berkata, tampaknya tidak sah untuk mengajukan pertanyaan seperti ini. Kepada siapa penulis Ibrani dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 merujuk ketika dia berkata, pada zaman dahulu Tuhan berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Dan itu bukanlah Roh Kudus dalam arti yang sebenarnya. Karena terbukti dari fakta bahwa baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, tidak ada roh yang secara tegas disebut Tuhan. Dan terlepas dari fakta bahwa YHWH di dalam Septuaginta setara dengan Kurios atau Tuhan, namun secara teratur diterapkan pada Yesus dalam perjanjian baru, sehingga hal ini kemudian menjadi sekedar sebuah gelar dan bukan sebagai sebuah nama. Adalah tidak mungkin bagi kata Theos atau Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 untuk merujuk pada Yesus Kristus. Karena kalimat yang sama dalam bahasa Yunani mengandung kutipan, Tuhan telah berbicara pada hari-hari terakhir ini kepada kita melalui perantaraan Sang Anak. Demikian pula pembedaan antara Theos atau Tuhan sebagai pribadi yang berbicara di kedua era, perjanjian lama dan perjanjian baru, dan Sang Anak sebagai sarana berbicara terakhirnya, menunjukkan bahwa dalam pikiran penulis bukanlah Allah Tritunggal berdasarkan teologi Kristen yang berbicara kepada nenek moyang melalui para nabi. Artinya, bagi penulis Ibrani, sama seperti bagi semua penulis perjanjian baru, kitab yang mana saja, Allah nenek moyang kita, Yahwa, tidak lain adalah Allah dan Bapa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kesimpulan seperti itu sepenuhnya konsisten dengan penggunaan kata Theos atau Tuhan secara teratur di dalam perjanjian baru. Jadi tidaklah pantas untuk menggunakan kata Elohim atau Yahwa untuk merujuk pada Trinitas dalam perjanjian lama ketika dalam perjanjian baru Theos atau Tuhan secara teratur merujuk kepada Bapa saja dan tampaknya tidak pernah kepada Tritunggal. Oke, penjelasannya cukup panjang. Jadi mari kita kupas sedikit. Di sini, Harris berbicara tentang kitab Ibrani pasal 1 yang dimulai dengan penjabaran dari perbedaan yang sangat jelas antara Bapa dan Sang Anak. Saya akan membacanya kembali dan selagi saya membacanya, saya ingin Anda mendengarkan bagaimana penulis kitab Ibrani dengan jelas membedakan antara Bapa dan Sang Anak, Yahwa dan Yahuswa. Baiklah. Di sini dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah atau Theos berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya.
Perhatikan, di sini tidak ada sedikit pun sesuatu yang mengatakan bahwa sang anak setara dan atau terbentuk dari substansi yang sama dengan sang bapa. Benar. Ini akan menjadi tempat yang tepat untuk menjelaskan ketuhanan Tritunggal. Tapi penulis kitab Ibrani tidak melakukannya. Benar, dia tidak melakukannya dan bahkan dia menekankan bahwa ada perbedaan di antara keduanya, Doni. Dan apa yang dia katakan adalah bahwa Tuhan dalam kitab suci tidak pernah mengacu pada ketuhanan Tritunggal. Sebaliknya, itu selalu mengacu pada Yahwa sendiri. Nah, kemudian, berabad-abad setelah Kristus, ketika gereja sudah menganut filosofi dan dogma dari para penyembah berhala, mereka memaksakan penerimaan doktrin Trinitas dengan ancaman pengusiran, penyiksaan, atau kematian bagi semua orang yang berpegang teguh pada monoteisme sejati. Leonard Hodgson adalah seorang profesor di bidang ketuhanan di Universitas Oxford antara tahun 1944 dan 1958. Kutipan berikutnya yang ada di situ berasal dari bukunya yang berjudul Christian Faith and Practice. Tolong bacakan untuk kita, Mario. Baik, dia mengatakan, pengakuan iman Athanasius adalah sebuah dokumen yang sangat mencerahkan karena menunjukkan bahwa ketika sebuah usaha dilakukan untuk menyatakan iman Kristen dalam kerangka filsafat metafisika pada waktu itu, yang dapat dilakukan hanyalah meletakkan serangkaian kontradiksi dan sambil menyampaikan bahwa Anda akan terkutuk jika Anda tidak mempercayainya. Kesan pertama yang muncul di benak Anda setelah mendengar doktrin Kristen tentang Trinitas adalah bahwa hal itu sangat luar biasa. Ini adalah sebuah pengakuan yang agak lucu. Sambil menggerutu, dia mengakui bahwa doktrin itu sendiri sangat tidak konsisten dengan kitab suci, sehingga satu-satunya cara untuk menegakkannya adalah melalui ancaman kutukan jika orang-orang tidak menerima dan mempercayai bidat baru ini. Begitulah. Nah, Anda tahu, Shema adalah pernyataan yang bagi orang-orang Yahudi disebut sebagai pernyataan sifat Yahwa dalam kitab Ulangan pasal 6. Anda ingat, itu adalah ayat yang mengatakan bahwa Yahwa Eloah kita, Yahwa itu satu. Benar. Nah, Barbara Buzzard dalam artikelnya yang berjudul Praying Like Jesus, The Shema, mengatakan beberapa hal yang menarik. Tolong baca kutipan berikutnya, Mario. Kutipan ini bagus dan menunjukkan pertentangan antara kitab suci dan ajaran sesat Trinitas. Baik, ketika berbicara tentang Trinitas, Barbara berkata, kebenarannya adalah bahwa kredo ini melanggar sema. Bagi Yesus, sema adalah prinsip inti. Bagaimana bisa seseorang yang menganut kredo Yesus dapat dianggap sesat oleh gereja yang mapan? Bagaimana mungkin kita telah mengabaikan atau membatalkan perintah yang terutama dari semua perintah? Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang satu. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Kitab Markus pasal 12 ayat 29. Profesor Les Hardin berkata, kami yang berada di dalam kekristenan secara tradisional membaca ini sebagai sebuah pernyataan Trinitas. Kami percaya bahwa Tuhan itu 3 lapisan, Bapa, Anak, dan Roh. Dan ayat ini membuat kita tidak percaya bahwa ada 3 Tuhan. Namun dalam konteksnya, itu tidak masuk akal. Dan inilah kontroversi teologis yang ditumpahkan melalui tinta-tinta mesin cetak. Namun, tinta yang terbuang ini tampak terlihat pucat jika dibandingkan dengan darah banyak orang yang nyawanya telah diambil karena mereka berdiri pada kebenaran bahwa Allah itu hanya satu, yaitu Bapa. Hardin benar dalam mempertanyakan pengertian apa yang dapat ditemukan dalam mengatakan bahwa Tuhan itu 3 lapis. Jiwa-jiwa pemberani selama berabad-abad memiliki keberanian untuk mempertanyakan logika ini. Beberapa orang yang bertahan hidup telah menuliskan hal-hal ini. Apakah kita mengatakan bahwa ahli logika utama yang darinya semua kecerdasan berasal sebenarnya mengesahkan teori yang tidak dapat dipahami tentang siapa dia? Benarkah? Tidak satupun dari kebingungan ini. Dan tentu saja tidak ada penganiayaan dan kemartiran yang akan terjadi jika orang-orang percaya hanya berpegang teguh pada kebenaran dari kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 6 yang mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Atau jika gereja mau terus mengingat perkataan Yahusua dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29, di mana dia berkata, Tuhan Allah kita adalah satu Tuhan. Satu Tuhan berarti satu Tuhan, satu pribadi, satu entitas, bukan 3. Bukan 3 dalam satu, hanya satu. Ini adalah kebenaran yang indah, yang perlu kita ingat. Yahwa hanya satu. Ini adalah kebenaran Alkitabiah, yang setan telah berhasil sembunyikan selama hampir 2000 tahun. Tetapi inilah saatnya kebenaran ini dipulihkan. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Apakah Anda senang melihat-lihat album-album foto, mengingat saat-saat bahagia yang dihabiskan bersama keluarga dan para sahabat? Apakah Anda menikmati peringatan ulang tahun, pernikahan, dan acara menyenangkan lainnya? Kebanyakan orang senang melakukannya. Mengingat peristiwa yang menyenangkan dan menggembirakan dapat mengembalikan emosi yang sama yang dirasakan pada saat kenangan itu dibuat. Yahwa memahami kebutuhan manusia untuk berkumpul dengan para sahabat dan keluarga, mengingat kebersamaan masa lalu, dan menciptakan kenangan-kenangan baru. Dia telah menyediakan sejumlah hari peringatan bagi umatnya untuk berkumpul dan menikmati kenangan sukacita akan kebaikan-kebaikannya saat Dia menyatakan pemeliharaannya. Namun, banyak orang Kristen yang berasumsi bahwa hari-hari raya tahunan ini hanya diperuntukkan khusus untuk orang-orang Yahudi. Padahal tidak. Ini adalah hari-hari raya Yahwa, bukan hari-hari raya Yahudi. Kitab Imamat pasal 23 ayat 2 menyatakan, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya Yahwa yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Yang berikut adalah hari-hari rayaku." Kemudian, hari raya pertama yang disebutkan adalah hari Sabat mingguan, lalu diikuti oleh berbagai hari-hari raya tahunan. Hari-hari raya Yahwa adalah peringatan dari peristiwa penting dalam sejarah penyelamatan. Merayakan hari-hari raya ini tidaklah berarti kita menjadi Yahudi. Sebaliknya, merayakan hari-hari raya ini berarti kita menghormati Yahwa yang telah memberikan keselamatan dengan cuma-cuma dan jelas bagi semua orang yang mau menerimanya. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang hari-hari raya Yahwa, kunjungi situs web kami di world/chance.com. Kami memiliki artikel-artikel, video-video, dan beberapa program radio yang membahas perihal penghormatan kepada Yahwa melalui perayaan hari-hari sucinya. Nah, pertanyaan hari ini yang masuk di kotak surat harian kita datang dari Kota Merah Muda. Coba tebak, Doni, ini dari mana? Jaipur, India. Bukan. Benarkah? Mengapa Anda menjawab Jaipur? Iya, kota ini dikenal sebagai Kota Merah Muda. Rupanya pada tahun 1876, seluruh kota dicat merah muda untuk menyambut suami Ratu Victoria, Pangeran Albert, saat dia mengunjungi kota itu. Dan sejak itu kota tersebut dikenal sebagai Kota Merah Muda. Saya baru tahu. Oke, saya sedang berbicara tentang Kota Merah Muda yang lain. Yang ini ada di Perancis, Doni. Kota apa ya? Paris? Bukan juga. Jawabannya adalah Kota Toulouse. Ini kota yang indah dan sudah berusia lebih dari 2000 tahun. Kota ini dibangun dari batu bata pucat dan dari situlah nama Kota Merah Muda ini berasal, Doni. Ya. Oke, ngomong-ngomong, Analea dari Toulouse menulis, "Saya baru saja menemukan siaran Anda dan telah mendengarkannya. Komentar dan pertanyaan saya berkaitan dengan doa kepada Maria. Saya tahu bahwa banyak orang Protestan mengklaim berdoa kepada Maria sama dengan berdoa kepada berhala. Tetapi saya ingin mengklarifikasi bahwa sebagai seorang Katolik, saya tidak berdoa kepada Maria. Saya berdoa kepada Tuhan, tetapi saya meminta Maria untuk berdoa untuk saya. Dan apa bedanya dengan meminta teman dekat atau anggota keluarga untuk berdoa bersama dengan saya?" Baiklah, pertama izinkan saya mengucapkan terima kasih, Analea, atas komentar Anda. Kita harus sangat berhati-hati untuk selalu akurat dalam setiap pernyataan yang dibuat. Sebuah contoh yang sangat baik adalah orang-orang Kristen yang mengklaim bahwa orang-orang kafir menyembah berhala dan memberikan persembahan pada patung-patung. Iya, dari sejak masa kecil, saya sudah selalu merasa aneh dengan hal itu, Doni. Pada waktu itu, walaupun saya masih kecil, saya tahu bahwa patung-patung yang terbuat dari kayu, batu, atau beton itu tidak dapat melihat atau mendengar. Jadi, mengapa orang-orang berdoa padanya? Tetapi orang-orang kafir tidak benar-benar bertindak seperti itu. Mereka tidak bodoh. Mereka tidak berpikir patung beton atau patung dari kayu atau batu pahatan itu benar-benar dapat melihat atau mendengar. Itu hanyalah simbol yang mereka gunakan untuk mengarahkan pikiran mereka kepada dewa yang mereka sembah. Bisa dibilang seperti patung Yesus yang ditempel banyak orang di rumahnya. Mereka tahu bahwa cetakan itu bukanlah Yahuswa, tetapi mereka menyukai representasi seperti itu, karena itu mengingatkan mereka akan dia. Jadi, Analea, benar, dan untuk itu saya berterima kasih padanya. Nah, sejujurnya saya tidak tahu bahwa orang Katolik tidak berdoa kepada Maria. Saya selalu diberitahu bahwa mereka memang berdoa kepada Maria, Doni. Iya, mungkin beberapa orang seperti itu. Tetapi pertanyaan Analea tadi adalah sebuah pertanyaan yang bagus. Dia hanya meminta Maria untuk berdoa untuknya. Sama seperti Anda meminta seorang sahabat baik Anda untuk bersatu dalam doa bersama Anda. Apa yang salah dengan itu? Nah, ada beberapa alasan mengapa kita tidak meminta Maria untuk berdoa bagi kita. Yang pertama adalah karena dia sudah mati. Iya, saya tahu dari sudut pandang teologi Katolik, hal ini tidak berpengaruh. Tapi Mario, apa yang Alkitab katakan kepada kita tentang orang mati? Nah, kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 6 mengatakan, "Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang.
dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Terima kasih Mario. Ada ayat-ayat Alkitab lain yang menjelaskan bahwa tidak ada kesadaran setelah kematian. Tapi itu adalah salah satu ayat yang paling jelas. Nah, para pendengar, kami tidak akan membahas semua ayat-ayat itu sekarang. Dan sebenarnya sudah ada artikel dan video di situs web kami dan di channel YouTube kami yang meninjau perihal ini secara mendalam. Kami juga telah membuat 1 atau 2 episode radio terkait hal ini. Jadi, silakan cari dan dengarkanlah. Nah, sebagai tambahan, Kitab Suci menjelaskan bahwa hanya Yahuswa yang menjadi perantara antara Yahwa dan manusia. Ya, kita semua tahu bahwa Maria sudah jelas adalah seorang perempuan yang sangat taat. Dia tidak akan dipilih untuk melahirkan anak Yahwa jika dia tidak taat. Jadi Maria mengasihi dan menghormati Yahwa, dan Yahwa pun menghargainya dengan menjadikannya ibu dari anaknya. Tapi Maria tetaplah manusia. Oke, apakah Anda berpendapat bahwa Maria lebih dekat dengan Yahuswa dibandingkan siapapun yang lain, Doni? Ya, Maria adalah ibunya. Jadi jelas mereka saling mengasihi, dan itu terlihat dalam berbagai kejadian yang dicatat dalam kitab suci setelah Yahuswa menjadi dewasa. Tapi hal yang harus kita ingat adalah bahwa hubungan Yahuswa dengan Maria memiliki 2 aspek. Pertama, hubungan keluarga. Maria adalah ibu Yahuswa, dan Yahuswa adalah putra Maria. Tapi aspek yang kedua mengungkapkan hubungan yang jauh lebih dekat. Yahuswa adalah juru selamat Maria. Hanya karena Maria adalah ibu Yahuswa, tidak mengubah fakta bahwa Yahuswa tetaplah juru selamat Maria. Ikatan yang paling dekat di antara mereka adalah karena Yahuswa menjadi juru selamat Maria. Itu melebihi kedekatan karena Maria menjadi ibu Yahuswa. Nah Mario, tolong buka kitab Markus pasal 3 dan mari kita lihat bagaimana Yahuswa memperjelas hubungannya dengan Maria. Tolong baca sampai akhir pasal, mulai dari ayat 31. Ini adalah perikop yang penting, karena ini menjelaskan pada tingkat apa seseorang, termasuk Maria, dapat memiliki hubungan kedekatan dengan Sang Juru Selamat. Bagaimana? Sudah dapat Mario? Silakan dibacakan. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yahuswa, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yahuswa kepada mereka, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Dia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Yahwa, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Jadi di sini kita memiliki dasar yang menjadi pondasi hubungan siapapun dengan Yahuswa. Mereka yang melakukan kehendak Yahwa adalah saudara-saudaranya dan ibunya. Bekerja sama dengan dia dalam memenuhi kehendak Ilahi adalah tindakan yang membuat kita terhubung dengan Sang Juru Selamat. Sekarang, Mario tolong buka kitab Ibrani pasal 10. Ini adalah alasan lain mengapa kita tidak perlu berdoa kepada atau melalui Maria, atau memintanya untuk berdoa bagi kita. Dan itu semua karena pengorbanan Yahuswa memberi kita akses langsung kepada Bapa. Baca ayat 19-23 dari kitab Ibrani pasal 10. Silakan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yahuswa kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Yahwa. Karena itu, marilah kita menghadapi Yahwa dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Melalui tebusan kematian Yahuswa di kayu salib, setiap orang dari kita sekarang memiliki akses langsung kepada Bapa. Dan walaupun dosa-dosa kita memisahkan kita dari Dia, tapi kasih-Nya bagi kita tidak pernah goyah. Melalui iman dalam darah Yahuswa, bahkan orang berdosa yang paling buruk sekalipun, sekarang dapat mendekati Yahwa untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, untuk dirinya sendiri. Jadi kita tidak harus meminta orang lain untuk mendoakan kita. Oke, mungkin kita tidak perlu berdoa melalui Maria, tetapi apakah salah jika kita meminta seseorang untuk berdoa bagi kita, Doni? Maksud saya, Anda harus mengakui, beberapa orang tampaknya mendapatkan lebih banyak jawaban atas doa-doa mereka dibanding dengan orang lain. Orang-orang yang paling banyak mendapatkan jawaban atas doa-doa mereka adalah mereka yang telah belajar berdoa dengan sangat spesifik, bukan dengan doa yang bersifat umum. Ada ilmu berdoa. Dan bagi para pendengar yang ingin mempelajari hal tersebut lebih lanjut, Anda bisa membaca artikel kami terkait hal ini. Lihat juga video-video kami, atau dengarkanlah beberapa program radio kami yang sudah tayang, yang berkaitan dengan ilmu berdoa. Dan ketahuilah, Yahwa sangat mengasihi kita. Dia tahu bahwa kita hanyalah manusia. Kita lemah, cacat. Kita hanyalah debu. Kita ini debu, ya benar. Tapi Bapa sudah memperhitungkannya. Mario tolong buka kitab Roma pasal 8 dan bacakan ayat 26 dan 27. Saya suka seluruh pasal ini. Tetapi 2 ayat ini secara khusus sangat menguatkan hati. Baiklah, di sini dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita,
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Yahwa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Yahwa yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Dia, sesuai dengan kehendak Yahwa, berdoa untuk orang-orang kudus. Dengan kata lain, Yahwa sendiri mendorong kita bagaimana berdoa dengan cara yang akan membebaskan Dia untuk menjawab doa-doa kita. Itulah gambaran betapa Dia mengasihi kita dan bersedia mendengar dan menjawab doa-doa kita. Ya, itu bagus. Saya menyukainya, Doni. Ini sangat menggembirakan. Saya tahu untuk diri saya sendiri, kadang-kadang saya merasa doa saya tidak terkabul karena saya tidak mengucapkan kata-kata yang tepat atau memohon dengan cukup keras. Anda mengatakan bahwa orang yang doanya paling banyak dikabulkan telah belajar berdoa secara, apa tadi, Doni? Secara spesifik. Terlalu sering orang begitu takut meminta sesuatu yang mungkin bukan kehendak Yahwa. Sehingga mereka berdoa begitu umum dan membuat permintaan yang terbuka. Sehingga, bahkan ketika Yahwa sudah menjawabnya, mereka tidak tahu bahwa ternyata doanya telah terjawab. Iya, tapi ayolah. Anda tahu adalah hal yang menakutkan untuk melawan kehendak Yahwa. Ya, itu benar. Tapi tidakkah Anda sadar bahwa Yahwa tahu apa yang ada di dalam hati? Dia tidak akan menghargai iman anak-anaknya dengan memberi mereka sesuatu yang akan membahayakan mereka. Coba buka kitab Matius pasal 7. Tolong bacakan ayat 8-11. Jika ayat-ayat itu tidak memberi Anda kepercayaan diri untuk berdoa secara spesifik, ya saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, Mario. Oke. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mintalah kepada Bapa apa yang Anda butuhkan. Mintalah kepadanya apa yang Anda inginkan. Tentu, Dia bukan mesin penjual otomatis raksasa di langit. Tetapi Dia menginginkan yang terbaik untuk Anda. Dan Dia menginginkan kebahagiaan Anda. Dia memberi kita setiap indikasi bahwa Dia ingin kita datang kepadanya dengan masalah kita, ketakutan kita, perjuangan kita, dan kegembiraan dan kemenangan kita. Dia menginginkan hubungan dengan kita secara individu. Jadi pergilah kepadanya. Anda tidak akan pernah membuat dia kelelahan. Anda tidak akan pernah membuat dia pusing. Dia menunggu Anda. Dia tidak akan memaksakan dirinya berada di tempat di mana dia tidak diinginkan. Tapi dia menginginkan hubungan pribadi dengan setiap anaknya. Itu indah dan sangat menginspirasi iman. Baik para pendengar, teruslah kirim pertanyaan dan komentar-komentar Anda kepada kami. Kami senang mendengar dari para pendengar kami. Baik yang mendengar melalui siaran radio gelombang pendek ataupun melalui situs web kami atau melalui channel YouTube kami. Kunjungi saja worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Aiden Wilson Tozer adalah seorang pendeta, penulis, dan editor majalah berkebangsaan Amerika. Dia pernah menulis, kebaikan Yahwa jauh lebih indah daripada yang bisa kita pahami. Kebaikan dan kasih Yahwa bagi anak-anak duniawinya begitu besar, sehingga dia menunggu dalam kerinduan dan keinginan yang besar untuk menolong di dalam segala sesuatu. Walaupun dia tidak pernah memaksakan kehadirannya di tempat di mana dia tidak diinginkan, tetapi Bapa selalu hadir untuk menolong ketika dipanggil. Seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 46, Eloa itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Roger Morneau bekerja di bidang periklanan. Karena dia menjual ruang iklan, pekerjaannya ini membuat dia harus meluangkan banyak waktu di lapangan untuk mengunjungi para klien. Pada suatu malam di musim dingin, saat dia berkendara pulang di jalanan yang licin, dia menghabiskan waktu dengan menghafal kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 yang mengatakan, karena mata Yahwa menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Es yang mencair di siang hari telah membeku kembali setelah matahari musim dingin terbenam lebih awal dan jalanan pun menjadi sedingin es kembali. Ketika tiba pada sebuah tikungan tajam, Roger mendapati dirinya langsung mengarah ke kuda besar yang berdiri di tengah jalan.
Tidak ada cara untuk menghindari kecelakaan. Bahkan tidak ada waktu untuk berdoa secara penuh. Roger hanya punya waktu untuk berteriak, Yahwa yang terkasih. Segera, kekuatan yang selama ini dia percayai sebagai roh Yahwa mengambil kendali kemudi dan melaju lurus ke arah kaki depan kuda tersebut. Di saat motornya sudah hampir menabrak kaki depan kuda itu langsung berdiri dengan dua kaki belakangnya. Roger merunduk serendah yang dia bisa agar kuku-kuku kaki depan kuda itu tidak mengenainya. Dan dia berhasil menghindar dengan jarak yang sangat tipis. Karena masih gemetar pada kejadian itu, Roger meluangkan waktu sejenak untuk menormalkan detak jantungnya. Lalu menaikkan doa terima kasih dengan sepenuh hatinya. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, dia menyadari kuda itu berbahaya bagi pengemudi lain. Jadi dia pergi ke rumah pertanian terdekat. Dia menceritakan kuda itu kepada seorang pria, dan pria itu segera menyadari bahwa itu adalah kuda milik tetangganya. Pria itu pun menelpon tetangganya yang kemudian merasa kebingungan karena tetangganya itu baru beberapa menit sebelumnya telah mengunci kuda itu dengan aman di kandangnya. Namun, tetangganya akan pergi memeriksanya lagi. Beberapa menit kemudian, tetangganya itu menelpon kembali dan dia menyampaikan bahwa entah bagaimana, dia tidak tahu caranya bagaimana, kudanya berhasil keluar. Pintu kandang maupun gudangnya terbuka lebar. Dia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Semuanya sangat aneh katanya. Roger tahu bahwa bagaimanapun cara kuda itu melarikan diri, hanya ada satu penjelasan untuk pertolongan yang telah dia alami. Yahwa telah mendengar seruan hatinya dan Yahwa telah menjawabnya. Kitab Roma pasal 8 ayat 26 mengatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Yahwa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Para pendengar, jika Anda berada dalam bahaya dan membutuhkan pertolongan, jika Anda berada dalam kesulitan tertentu sehingga Anda bahkan tidak tahu apa yang harus didoakan, ketahuilah bahwa bahasa sederhana dari hati yang diangkat di hadapan Yahwa akan didengar dan dijawab. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Oke, saya terus terheran-heran dengan kesalahan konyol yang selama ini kita telah yakini. Maksud saya, beberapa dari keyakinan tersebut bahkan akan dipertanyakan oleh anak-anak. Tetapi ketika orang dewasa tidak memiliki jawaban, pertanyaan yang sangat mendalam ini pun kemudian diabaikan. Pembelajaran secara pribadi ditekan, dan kita diberitahu bahwa itu adalah sebuah misteri yang harus kita terima dengan iman. Sayangnya, meskipun kebenaran ada dan tersedia, sebagian besar dari kita sudah terlalu muda untuk merasa berpuas diri dan bangga dengan apa yang kita pikir telah kita ketahui. Satu Tuhan selalu mengacu pada satu pribadi, bukan tiga, bukan dua, hanya satu. Mengatakan bahwa Yahwa adalah tiga pribadi dalam satu adalah bertentangan dengan kitab suci. Nah, apa yang sebenarnya saya lihat di sini adalah, apakah kita mau menerima Yahwa sebagaimana adanya, seperti apa yang tertulis, seperti yang rohnya telah ilhamkan kepada para penulis Alkitab? Atau apakah kita akan memaksakan sudut pandang kita sendiri yang telah dipengaruhi oleh paham para penyembah berhala dan menggunakannya untuk mengartikan kata-kata kitab suci? Sudah sangat jelas dalam kitab suci bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar, Yahwa. Seperti yang Paulus katakan dalam kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 6, bagi kami, orang-orang Kristen, hanya ada satu Tuhan, yaitu Bapa. Itu adalah kesempatan yang logis untuk menjelaskan ketuhanan Tritunggal. Tetapi Paulus tidak melakukannya. Lihat, kebenaran kitab suci tersusun berlapis-lapis. Ya, dan itu untuk mengajari kita kebenaran yang perlu kita ketahui untuk diselamatkan. Tapi lebih dari itu, kebenaran-kebenaran itu mempersiapkan kita untuk menghadapi hari-hari mendatang. Adalah penting untuk mengetahui sifat alamiah Yahwa dan sifat alamiah Sang Juru Selamat yang adalah manusia. Pemahaman ini mengungkapkan dengan cara yang sama sekali baru kasih Bapa, serta nuansa rencana keselamatan yang kita lewatkan jika kita menganggap bahwa Yahushua itu ilahi. Iya, alasan lain mengapa saya percaya bahwa adalah penting untuk belajar secara pribadi bagi diri kita sendiri dan mengetahui kebenarannya adalah karena tipu daya setan di hari-hari mendatang akan dibangun di atas kebohongan yang telah dipercayai oleh orang banyak. Setan telah membangun seluruh bangunan kesalahan raksasa ini di atas kebohongan yang telah dia sebarkan selama 6.000 tahun terakhir. Jadi, jika kita ingin aman, kita perlu merendahkan diri, mengakui bahwa kita belum mengetahui semuanya, dan mulai belajar. Merendahkan diri kita sendiri. Kita tidak terlalu suka melakukan hal itu, ya kan? Kita menyukai jaminan yang kita rasakan ketika kita berpikir kita sudah tahu segalanya.
Kita menyukai rasa superioritas yang halus itu. Tapi yang paling penting kita menyukai perasaan aman itu ketika kita mengatakan pada diri sendiri bahwa kita sudah tahu semua kebenaran yang diperlukan untuk keselamatan. Tapi kita benar-benar belum tahu semuanya. Dan itulah sebabnya surga mencurahkan terang. Saya tahu subjek ini adalah sebuah topik yang sensitif di kalangan Kristen. Kita telah dibesarkan dari masa kanak-kanak untuk percaya pada Trinitas. Kita berdoa kepada Yesus. Sebagai seorang anak, doa yang pertama kali kita ucapkan ditujukan kepadanya. Kita bernyanyi tentang kasih dan pengorbanannya. Himne pendek yang selama ini dikumandangkan dalam ibadah-ibadah Kristen diakhiri dengan kalimat, "Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Namun dalam semua ini, kebenaran tentang Yahwa, kasih-Nya yang tak terbatas bagi orang-orang berdosa, pengorbanan yang telah Dia lakukan, menjadi hilang dalam semua pemujaan yang dicurahkan pada Sang Anak. Dan kesalahpahaman tentang peran Yahuswa, serta sifat alamiahnya, telah membuat kita siap untuk ditipu dengan tipuan akhir zaman setan. Iya. Tapi apakah menurut Anda, orang-orang Kristen melakukan penyembahan berhala dalam pemujaan mereka kepada Sang Juru Selamat, Doni? Sudah pasti, karena itu tidak hanya menunjukkan rasa hormat dan kasih dan rasa terima kasih. Itu juga memberinya penyembahan yang hanya menjadi hak Yahwa saja. Anda tahu, kata berhala didefinisikan sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar penyembahan berhala. Sesuai definisinya, ini juga termasuk pengabdian yang buta atau berlebihan terhadap sesuatu. Nah, ketika Anda sudah mengalihkan fokus dan pengabdian Anda dari satu Tuhan yang benar, Yahwa, apa yang Anda lakukan? Melakukan penyembahan berhala. Benar, terlepas dari kepada siapa Anda mengalihkan fokus, Anda tetaplah melakukan penyembahan berhala. Sebagai penutup, Mario, tolong bacakan permintaan Paulus kepada Timotius. Walaupun ini ditulis kepada Timotius, kata-kata ini juga berlaku bagi kita semua. Dan saat Anda membacanya, saya ingin Anda memperhatikan penjelasan tentang Yahwa yang diberikan di sini. Dan ini hanya berlaku untuk Yahwa saja, tidak pernah untuk Yahuswa. Ayat ini menggarisbawahi sifat alamiah Yahwa sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Ayat berapa, Doni? Kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 12-16. Silakan langsung dibacakan, Mario. Baik, di sini dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberi hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yahusua yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yahusua Kristus menyatakan dirinya, yaitu pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Inilah tugas kita, untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan merebut hidup yang kekal. Dan kita melakukan tugas ini ketika kita menerima dengan iman firman Yahwa kepada kita, apa adanya, seperti yang tertulis. Amin, amin. Para pendengar, bergabunglah bersama kami kembali besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.